Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sebastia Spika dengan NIM 241010060. Saya dari Prodi PKK 1 semester 1. Di sini saya akan membahas hasil pertemuan ke-16, yaitu tentang masalah sosial dengan solusinya. 1. Kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi di mana individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan akibat keterbatasan ekonomi. Contohnya, di pedesaan banyak keluarga yang hanya mampu makan 1 kali sehari karena penghasilan mereka terbatas. Penyebabnya, ketimpangan distribusi kekayaan. Solusinya, pembangunan ekonomi desa. Mengembangkan program desa mandiri dengan pemberdayaan potensi lokal seperti pertanian organik, kerajinan tangan, atau pariwisata lokal. 2. Pengangguran. Pengangguran adalah situasi di mana seseorang yang berada dalam usia kerja dan siap bekerja tidak mendapatkan pekerjaan. Contohnya, lulusan perguruan tinggi seringkali menganggur karena kurangnya keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Penyebabnya, kurangnya lapangan pekerjaan. Solusinya, pengembangan pendidikan vokasi, memperluas pendidikan berbasis keterampilan seperti politeknik dan kursus vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri. 3. Kesenjangan sosial adalah perbedaan yang mencolok dalam hal kesejahteraan ekonomi, pendidikan, dan akses pelayanan kesehatan antara kelompok masyarakat. Contohnya, anak-anak dari keluarga miskin sulit melanjutkan pendidikan ke jenjang tinggi karena biaya mahal. Penyebabnya, ketidakmerataan pembangunan antara daerah, perkotaan, dan pedesaan, kurangnya program subsidi untuk kelompok miskin. Solusinya, distribusi pembangunan yang merata. Pemerintah harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil seperti jalan, listrik, dan jaringan komunikasi. 2. Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Memberikan subsidi pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin dan mendirikan klinik kesehatan di daerah tertinggal. 4. Kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja, seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, hingga pelanggaran hukum lainnya. Contohnya tawuran antar pelajar di Jakarta yang sering mengakibatkan korban luka bahkan meninggal dunia. Penyebabnya kurangnya perhatian orang tua. 2. Lingkungan sosial yang buruk. Solusinya peningkatan peran keluarga. Orang tua harus lebih aktif memberikan perhatian dan pengawasan terhadap anak-anak. 5. Korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan masyarakat luas. Contohnya penyelewengan dana bantuan bencana yang seharusnya untuk masyarakat terdampak. Penyebabnya lemahnya sistem hukum. Solusinya penegakan hukum yang tegas, memberikan hukuman berat bagi pelaku korupsi, termasuk pencabutan hak politik. 6. Pendidikan rendah adalah kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas yang berakibat pada rendahnya tingkat literasi dan keterampilan masyarakat. Contohnya, banyak anak di Papua tidak dapat bersekolah karena jarak ke sekolah sangat jauh. Penyebabnya, kurangnya guru berkualitas di daerah terpencil. Solusinya, membangun infrastruktur pendidikan, mendirikan sekolah-sekolah baru di daerah terpencil, serta menyediakan asrama untuk siswa yang tinggal jauh. 7. Penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menyebar melalui udara, air, atau kontak langsung yang mengancam kesehatan masyarakat. Contoh, wabah demam berdarah yang sering terjadi pada musim hujan. Penyebabnya, 1. Sanitasi lingkungan yang buruk. 2. Kurangnya edukasi tentang pentingnya kebersihan. Solusinya, 1. Edukasi kesehatan, melibatkan masyarakat dalam program penyuluhan kebersihan dan pentingnya imunisasi. 2. Peningkatan fasilitas kesehatan, memperbanyak puskesmas di daerah terpencil dan meningkatkan pelayanan kesehatan primer. Masalah sosial memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Upaya ini harus dilakukan secara terintegrasi agar dapat menghasilkan perubahan nyata di masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih.